Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu walhamdulillahi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq wa nudu fil jannah urid man kuntum ta'malun. Wa nabillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli walau kana musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama kita panjatkan puja puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan insyaallah pada kita sekalian kesehatan, kenikmatan, waktu bisa berkumpul bersama-sama di majelis ini, dan yang tak kalah pentingnya insyaallah adalah kesadaran, keinsafan, ketakwaan pada diri masing-masing kolbu kita untuk ingin belajar thalabul ilmi, mengkaji, mentadaburi apa-apa yang terkandung dalam Quran Karim. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada seluruh Nabi Allah, sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, khatamun nabiyyin. Salawat serta salam semoga kepada seluruh keluarganya, pengikutnya, dan termasuk kita sekalian yang mau mengikuti Shiratal Mustaqim, petunjuk dari Allah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tidak lupa kami selalu ingin menyampaikan apa yang telah kami sampaikan yang terdahulu ya. Jadi pernah disinggung dari Ustaz Abdul Maskur ya tentang Al-Quran itu tidak ada iwaj. Ya, kata ta'iwaj itu ada di beberapa ayat ya. Jadi kita ingin mengkaji tentang Al-Quran itu apa, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah tidak ada keraguan dalamnya ya. Ingat surat Al-Baqarah 2/2 la raiba fi. Tentunya kita juga ingin tidak salah dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Karena apa? Kita hanya sekali dalam hidup ini dan kita tidak akan mungkin akan salah. Karena kalau kita sudah salah, kita melaksanakan menjalani kehidupan dunia ini, kita akan mengalami kegagalan atau celaka. Ya. Jadi kami ingin memberikan judul yaitu tentang bahwa Al-Quran tidak akan mungkin bengkok atau tidak mungkin salah. Tersebut dalam surat 18/1 ya, Bapak Ibu sekalian, sebagai pokok kita yang sering disampaikan oleh kami dan Ustaz Abdul Maskur bahwa sesungguhnya Al-Quran itu tidak ada kesalahan atau kebengkokan dalamnya. 14/1 kita baca sampai ayat ke-5 Pak.
Jadi kita biar enak. Surat Al-Kahfi diawali dari ayat pertamanya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala pujian hanya milik Allah. Jadi kita hanya memuji kepada Allah. Ya. Hanya memuji segala sesuatunya milik Allah. Kita hanya mencintai hanya kepada Allah. Ya. Alhamdulillah alladzi anzala, yaitu Allah itu adalah siapa? Anzala 'ala 'abdihi, yang menurunkan atas hambanya. Kepada siapa? Para nabi. Dalam kurung kalau kita Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Hamba, kalau kita sudah ngomong hamba berarti kan mengabdi. Dan Nabi Muhammad itu menghamba kepada siapa? Allah. Tapi malah manusia itu kok malah minta segala sesuatunya tuh selain kepada Allah. Padahal kan Nabi Muhammad adalah hamba. Jadi ada sesuatu pengkultusan pada diri Nabi Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu surat 1 garis miring 5 jelas. Iyyaka, hanya kepada Mullah Allah kami menghamba. Na'budu wa iyyaka, hanya kepada satu-satunya kami minta pertolongan. Tapi manusia kenyataannya itu seperti tadi apa saya sampaikan di grup WA itu kan 2165, wa minan nasi may yatakhidu min billah andaka yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia itu ada yang menjadikan selain daripada Allah itu apa? Ada bandingan atau tandingan, dibanding-bandingkan. Allah itu tidak mau dibanding-bandingkan itu Pak dengan manusia itu kan. Walaupun itu nabi ya, apalagi cuma batas yang wali, kiai, ustadz, presiden yang punya karisma, gitu-gitu udah. Allah tidak suka. Ya, alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab. Kitab apa? Dari kata-kata yang suku, yaitu menulis atau ditetapkan. Penetapannya sebagaimana telah ditetapkan seperti surat 2 183 kutiba alaihim ya, berarti ditetapkan. Jadi Alkitab itu adalah ketetapan hukum-hukum Allah. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan dia Allah tidak menjadikan pada Al-Quran ini adanya kesalahan, kebengkokan. Jadi kalau jenengan pengen tidak sesat, tidak pengen salah, tidak pengen bengkok atau keluar dari garis hukum Allah, sabilillah, atau dari surah al-mustaqim, jadi turunan yang mustaqim, yang lurus, kokoh, sempurna, ya ikutilah Al-Quran. Ya, ayat selanjutnya. Qayyiman. Kita
diwajibkan untuk apa? Bersikap qayyiman. Ya. Sebagaimana Al-Quran itu qayyim, bersikap kukuh. Ya. Kita juga bersikap kukuh. Jadi kata-kata koma yang umum, bangun, kukuh, kumil laila, bangunlah malam. Ya, koma yang umum, ya. Jadi qayyiman yang namanya bersikap hukum lurus. Untuk apa? Yundiro ba'san syadida, untuk beri peringatan. Ba's, al-ba's kalau tidak terjemahkan apa umumnya apa? Siksa yang sangat pedih. Kalau kami mengartikannya dengan kekuatan dan ba's. Sahabat Doro 135 jam 4 mulai dari 133 kan itu. Ba'san syadidah. Jadi untuk beri peringatan tentang kekuatan Allah di saat Allah nanti akan menimpa pada diri kita kalau misalkan tidak mengikuti aturan Allah. Milladunhu, dari dia Allah, wa yubashshirul mu'minina, dan memberikan kabar gembira pada orang-orang yang mukmin, alladzina ya'maluna sholihat, bagi mereka orang-orang yang mukmin bukan hanya percaya pada Allah tetapi aplikasinya di dalam kehidupan sehari. Percaya tapi perintah Allah dan dilaksanakan ya sama aja, Pak. Dengan berjanji, ya, kalau sekarang itu syahadat ya, bersaksi, mengakui bahwa Allah satu-satunya ilah yang perlu disembah, Tuhan, Rob, sang pemimpin dan pendidik, pembina. Ternyata tidak dilaksanakan sebagai amal sholihat, ya sama saja kalau tidak beriman itu. Bahwa sesungguhnya bagi mereka orang-orang mukmin yang beramal soleh, analahum ajrun hasanah, bagi mereka adalah balasan yang baik. Ini dengan Al-Quran ini kita diupayakan dengan ayat ini, qayyiman, bersikap kukuh, tegas, yundiro ba'san syadidah, untuk beri peringatan tentang kekuatan atau sisaan Allah dari Allah, tetapi juga memberikan kabar gembira, yaitu apa? Ajrun hasanah atau ajrun adim, itu adalah surga, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan. Kemudian ayat selanjutnya kita makithina fihi abada, mereka tinggal di dalam surga itu, di dalamnya selamanya. Wa yadhurul ladina qalu takhadha walada, dan kita disuruh untuk apa? Memperingatkan orang akan Allah itu mengadakan anak, Allah itu punya kekasih, Allah itu punya wakil, Allah itu ada ya ini sudah terjadi pada diri umat Islam, Pak. Kekasih Allah. Apa bedanya dengan umat agama yang lain? Sama. Itu kan sama, Pak. Umat yang lain nyanyi-nyanyi, kita juga ikut nyanyi-nyanyi di rumah ibadah. Kalau umat yang lain kan berdoa dengan bersukacita, ya kan? Apa bedanya? Bersukacita dalam doa, dibolak-balik ya. Itu kan apa bedanya? Sama, Pak.
Kan tak menuju seseorang, tapi kita itu kan kita berevaluasi diri kita masing-masing, melihat fenomena seperti ini, dan itu sudah jadi tradisi. Nah, kita kan diwajibkan untuk wayu untuk dilatih dan all takut walada. Malah bihi min ilmin. Jadi bagi mereka itu ilmu tentang Allah, tentang Dia. Dan tidak pula bapak-bapak mereka dan bapak mereka itu mentradisikan tersebut, ya kan? Dengan suat 270 tidak punya ilmu, tidak punya kitab. Tapi kalau diperingatkan pada Al-Quran, tidak mau, masih ikuti tradisi. Kabulat kalimatan takhruju min afwahihim. Ya, sangat besar akibatnya. Kaburo maktan, ya, misalkan sangat besar dosanya. Ini kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sangat besar akibatnya, ya, dosanya yang keluar dari mulut mereka. Iya kul ilah kadibah. Contoh yang disampaikan itu adalah kedustaan, Pak. Itu kan kedustaan semuanya. Nabi Muhammad kasih Allah. Kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pada yang disampaikan adalah tulisan-tulisan orang-orang selain Nabi Muhammad. Ya kan? Apakah hadis itu adalah dari Nabi Muhammad? Yang disampaikan Nabi Muhammad kan adalah Al-Quran. Sepuluh 15, 14, 9 ayatnya banyak sekali. Nah, hal-hal yang seperti ini itu kan sebetulnya sudah berlaku pada diri umat Islam semuanya, dan berlaku setelah para nabi, entah itu Nabi Isa, Nabi Musa, kaum Yahudi, kaum Nasrani, itu kan berlaku juga. Akhirnya umat Islam juga mengikuti mereka. Makanya betul surat 220 walantar doangkal Yahud walantas hatta tetapi apilah tahun. Tidak akan itu orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mengikuti milah, aturan, doktrin mereka. Doktrin mereka apa? Ya itu tadi pendustaan, mengatakan ini dari Allah. Ini kan banyak nanti pengkokannya itu kan banyak sekali. Tapi awal dari ini kan, surat 18 garis 1. Dan kita baca itu kalau bukan hanya 18 garis 1, tetapi dibaca ayat-ayat selanjutnya. Nah, saya sering kalau menyampaikan Al-Quran itu dari ayat ini sampai ini gitu loh. Itu kan hanya satu mengucap yang lain, oke, tapi dari ini sampai ini gitu. Ini jelas. Kebingkungannya di mana umat Islam? Nah, ini contohnya yang 18 garis miring 1 kita buka dengan kata kuncinya. Kata kunci ya, iwas ya. Sebagai saya judul ya. Yaitu 3928. Sebetulnya sudah saya sampaikan, tapi ini saya sampaikan kembali ya. Ini sudah lama sekali ya. 3928. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qur'anan Arabiyyan. Bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab.
Jadi Al-Quran itu memang karena turunnya di Arab juga 14 garis miring 4, mulainya itu kan dari dengan bahasa kaumnya diturunkan dan ditunjuk Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, tentunya dengan berbahasa Arab. Ya, bahwa Al-Quran adalah Arabiyah, bukan milik orang Arab ya, tapi berbahasa Arab. Jadi Quran itu bukan milik orang Arab saja. Orang Quranan Arabiyah, oh berarti ini punya orang Arab saja. Bukan begitu. Quranan Arabiyah berarti adalah Al-Quran yang berbahasa Arab. Ghairah itu tidak, ya, mempunyai, memiliki. Iwaj, itu tadi tidak ada kesalahan, kebengkokan Al-Quran tersebut. Agar apa? La'allahum yattaqun, agar mereka itu mau mengikuti, menyisapi, mau mengakui Al-Quran sebagai satu petunjuk. Nah, ini sebetulnya kalau saya baca 3928 itu saya mulai dari 3927 lah, ya, bahwa Al-Quran itu luar biasa. Kalau kita bahas Al-Quran itu luar biasa. Ya, 3927 itu kan walaqad darabna linnas fi hadzal Qur'an, dan kami doroba itu bukan hanya dikatakan pemukul Pak ya. Doroba itu kan mencontohkan, memisalkan. Itu kalau diartikan Quran itu setelah kami pukul lintas, salah, doroba. Makanya kalau kita mengartikan Al-Quran itu maksudnya apa dulu ya? Bukan hanya doroba artinya memukul. Walaupun dorong, nah, dan kami berikan contoh, ya, permisalan untuk siapa? Manusia, bukan hanya orang muslim saja, tapi orang-orang kafir saja, semuanya, untuk seluruh manusia di semua planet. Kalau di planet bumi ya Quran. Untuk siapa? Linnas fi hadzal dalam Quran ini mikuli masal. Ini Al-Quran itu sudah menerangkan beberapa permisalan. Kita ingat surat 1689 kalau ini contohnya kan 1689, terus 1789, 1844. Itu kan bahwa Al-Quran itu menerangkan segala sesuatu dan permisalan. Agar apa? Dengan Al-Quran beberapa permisalan, ya. Itu untuk kita itu berpikir bukan hanya pikir ini Pak ya. Untuk pikir itu untuk berpikir Pak. Kalau saya pernah menyampaikan bahwa apa artinya yakilun, akola yakilu, terus dakarayat guru atau tadan karya tadan kamu, ya, ini seperti dia tadan karun, kemudian ya tepak karun, berpikirin, ya, itu beda Pak. Kalau berpikir hanya pakai otak Pak, ya tadan karun itu pakai otak dengan hati Pak, pakai kolbu, akidah, mental juga, mindset, cara berpikir Pak. Cara berpikir kita salah, nanti akan salah. Akidah. Kita kan di surat 7, 179 itu kan Allah memberikan bahwa manusia ketika lahir tidak tahu apa-apa. Ya. Kemudian Allah beri manusia itu pendengaran, penglihatan, kemudian
akidah mental agar mereka bersyukur. Tapi kalau tidak dipakai, kena 719. Nah, artinya dan kalau di sini adalah secara yang berpikir tentang Al-Quran dan juga ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta raya ini dan apa yang tertulis dalam Al-Quran untuk hatinya itu tersentuh pada dirinya agar menjadi orang yang bertakwa. Kalau berakal, ya berakal tapi masih logis gitu. Kalau berpikir belum tentu logis, hanya di otak saja. Apalah taklum, apakah mereka tidak berakal? Kalau yang tanda karun, apakah kamu tidak berpikir? Kalau yang tanda karun itu dengan Al-Quran. Saya ulang. Jadi ini sebagai mukadimah bahwa Al-Quran itu tidak mungkin salah. Bahkan Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu di surat 3927 ya, 1689, 789 dan masih banyak ayat yang lainnya. Nah, siapakah orang-orang yang bengkok dari garis hukum Allah? Kami pernah menyampaikan, mari kita buka surat 14 garis miring 3. Orang-orang yang tidak mau Al-Quran, pengennya bengkok gitu. 14 garis miring 3. Tapi berakhir. Surat Ibrahim garis miring 3. Sabut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Itu orang-orang yang, siapakah orang-orang yang pengen bengkok ya, tidak mau Al-Quran itu? Yaitu orang-orang yang menyukai ya, mencintai habba ya hubbu apa? Al-hayatud dunya. Orang-orang yang lalai pada arah tujuannya itu orang-orang yang senangnya duniawi, Pak, di atas akhiratnya. Jadi kalau kita ngomong akhirat itu, saya ngomong kita ini detik ini, Pak ya, kita harus siap. 1 detik, 1 menit, 1 jam itu siap dipanggil Allah saat ini. Kalau saya ngomong akhirat seperti itu. Kalau kita apa tidak siap, ya gimana lagi? Makanya kan saya sering mengatakan 133 wasari 5721 tadi yang sampaikan Pak Yanto wasabiku. Kita kan abhasib tuh surat 214. Abhasib tuh antar hujan. Nah, apakah kamu tuh udah benar-benar masuk surga? Sama 3142 abhasib tuh masuk surga. Saya ngomong akhirat itu, kita ini sekarang ini siap-siap. Sedetik, 2 menit, 1 jam ke depan ini, setelah ini bisa saja
Saya kalau ngisi tahu saja tuh meninggal dipanggil Allah. Sudah siap. Itu kalau ngomong akhirat seperti itu Pak. Dan kehidupan di alam kubur roh dalam kuburan kita ini hanya kita tahu dengan ilmunya udah sehari atau setengah hari Pak. Itu besoknya itu sudah akhirat. Dimensi waktunya itu sangat cepat Pak. Allah sangat cepat. Buat dimensi waktu itu sangat cepat. Dan memang dunia ini sangat cepat. Saya bahas akhirat ya. Jadi kita itu orang-orang yang menyukai kehidupan dunia atas akhirat, inilah orang-orang yang bengkok, mengelak dari garis hukum Allah. Serta ya wa yasuddu an sabilillah, ya, mengelak sabda yasuddu itu mengelak dari garis hukum Allah. Wa yabghunaha aiwaja, dan pengennya itu salah. Nah, itulah orang-orang bagi Allah disebutkan dalam ayat ini 14:3 adalah ulai kami bola alim baik. Mereka telah pada kesesatan yang sangat jauh banget Pak. Nah kalau pengen tetap bengkok ya, nanti ikuti Al-Quran. Tetapi ternyata kajian Al-Quran cuma sedikit. Ini yang ngaji loh, belum pelaksanaan aplikasi dalam kehidupan dunia. Jadi orang-orang yang suka dunia itu sangat banyak di atas akhirat daripada orang-orang yang pengen akhirat. Nah, surat Ibrahim ini kita bacanya saya ya dari ayat pertama ya, kita bacanya dari ayat pertama. Jadi saya mulai dari 14 garis 1 sampai 3 ya Pak ya. Saya baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumat ilan nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Jadi dengan kitab ini bahwa Al-Quran diturunkan kepadamu, mukhatabnya pada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah ada, pada pengikutnya. Pengikut ya, pengikut bukan pencinta. Tapi kan saya sampaikan pengikut ya. Yang ikuti apa yang disampaikan Nabi Muhammad, bukan mencintai ya. Itu kerja nas untuk mengeluarkan manusia dari zulmat ila nur. Ini kan jumlahnya kan 247 ya. Wa walladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru ya, mengikuti tauhid yang mengeluarkan dari nur pada Al-Quran pada dhulumat mana. Silahkan kalau pengen ikutin tauhid. Kalau orang-orang tauhid dulu waktu politik, waktu zaman Soeharto tauhid. Enggak, tauhid itu adalah segala sesuatu yang melanggar hukum-hukum Allah. Semuanya diri kita ini bisa jadi tauhid. Pelanggar. Tauhid itu kan melanggar batas gitu. Tauhid ya tauhid.
Jadi kita itu pinginnya ikut Al-Quran itu adalah pinginnya itu apa? Tidak dalam kegelapan, Pak. Coba jenengan sebelum ngaji Al-Quran itu kan dulu tidak tahu apa-apa. Sekarang tahu apa-apa tentang Al-Quran, malah ingin keluar dari kajian Al-Quran, itu kan malah luar biasa. Rugi, Pak. Rugi banget. Masih cari yang lain, ya silakan. Tapi jenengan rugi, Pak. Kemudian ayat selanjutnya 14 garis 2, Allah ya wahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa walil kafirina min adabi syadid. Allah ya. Jadi kenapa Allah? Jadi diawali dari ayat sebelumnya 14 garis 1 ada hafujah ila siratil azizil hamidillahi, ya kan? Al-aziz al-hamid yang maha perkasa, yang maha mulia, al-hamid yang maha terpuji, yang hanya dipuji hanya milik Allah. Kemudian di surat 14 garis 2 Allahi alladhi, bukan Allahu ya, tapi Allahi alladhi lahu ma fis sama. Siapa Allah yang mempunyai apa-apa segala sesuatu di samawat. Ingat tentang samawat, bahwa samawat itu segala sesuatu yang punya atmosfer seperti bumi. Ingat surat 65 garis 12 Al-Qur'an bahwa Allah menciptakan 10 planet, ya, 7 planet di atas bumi. Wa minal ardi mislahunna, dan dari bumi persamaannya. Mesti as-sama wal ardh, as-sama wal ardh. Jadi Allah itu memberi persimpangan bahwa penjelasan bahwa samawat wal ardh itu adalah mencontohkan bahwa samawat itu seperti bumi. Mesti bergandengan, Pak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wal ardh. Jadi Allah ingin mengatakan bahwa samawat itu sama dengan bumi. Terus selanjutnya wailul kafirin, dan wail bukannya neraka wail ya, ini kecelakaan. Ada neraka wail, boleh monggo neraka. Wail artinya itu kan celaka. Dan celakalah untuk orang-orang kafir min adabi syadid, dari sisaan yang sangat pedih. Terus ayat selanjutnya 49:3 ya, tadi alladzina yastaqimuna. Siapa orang-orang kafir? Yaitu adalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Jadi kalau kita itu ngaji sepekan sekali, Quran sini kok angel ya, ya monggo, masih mencintai duniawi ya silakan. Masih sibuk dengan duniawi, tidak memikirkan akhirat, terus juga mengelak dari garis hukum Allah, perintahnya demikian tapi malah melanggar. Ini ya termasuk golongan orang yang ini 14 garis miring 3, contohnya kan sebelumnya itu 14 miring ya. Jadi seperti itu adalah orang-orang yang menyukai dunia di atas akhirat.
Itu adalah orang-orang termasuk orang yang bengkok, kebengkokan dari Al-Quran. Termasuk orang yang menyampaikan, mengaku dirinya sudah punya ilmu banyak, gelar juga banyak, tapi masih bengkok, takut dengan apa yang benar, apa yang disampaikan Al-Quran. Seharusnya A dari Al-Quran ini tetapi yang disampaikan B, nah, itu juga bengkok. Nah ini contohnya Pak, yaitu 745. Coba kita buka surat Al-A'raf. Jadi orang yang masih menyukai duniawi daripada akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yasudduna 'an sabilillah wa yabghuna 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Ya. Ini kan hampir sama dengan surat 14 garis miring 3 ya. Kan identik. 14 garis miring 3 dengan 745. Jadi mereka orang yang mengelak. Dan siapakah orang-orang? Kita buka surat sebelumnya. Di awal dari Al-Ladzi. 744-nya kan ayatnya agak panjang ya. Wa nada ashabul jannah ashaban nar. Menyeru. Ini kan Allah memberikan bocoran ya. Jadi Al-Quran itu sudah memberi bocoran kalau menurut Ustaz Abdul Maskur. Ya, Al-Quran itu menceritakan kejadian nantinya. Menyeru penduduk surga. Surga kan belum diciptakan. Belum ada terjadinya saka atau kehancuran total alam semesta ya. Menyuruh penduduk surga pada neraka. Wa nada ashabul jannah ashaban nar. Ya, qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Sungguh kami telah mendapat. Ya, wajadna, kami mendapat apa yang terjadi dengan Tuhan kami secara hak logis. Jadi orang yang masuk surga nanti nyuruh pada teman-temannya, saya telah dijanjikan. Kamu gak mau sih ikuti kajian Al-Quran? Sungguh kami tambahkan apa yang dijanjikan Tuhan kami secara hak. Apakah kamu fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kamu apa yang dijanjikan Tuhanmu secara hak? Logis, benar, enggak? Mereka jawab iya. Maaf. Tapi fahal lalu muadzin memberitahu, mengumumkan di antara mereka, kalau fa'adana muadzin bainakum al-la'natullah 'alal zalimin. Tetapi Allah beritahu bahwa kamu diberi laknat oleh Allah termasuk orang-orang yang zalim. Ini kan kalau diartikan muadzin di situ artinya malaikat ya. Memberitahu, jadi ada yang beritahu bahwa dengan Allah secara otomatis itu adalah bentuk dirinya itu menjadi alat pembakar, jadi batu dan besi. Enggak, kamu itu salah. Kamu sebetulnya menjadi orang-orang yang dolim dan termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah.